Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bevan Pramudito Widiantoro. Izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan semua untuk menonton video tugas pemenuhan mata kuliah Kebijakan dan Regulasi Hutan dengan tema Pilar Kebijakan Pengelolaan Hutan. Adapun anggota-anggota kelompok dari kelompok 1 sebagai berikut. 3 pilar kebijakan pengelolaan hutan. Yang pertama, ada sumber daya hutan. Yang kedua, ada pemerintah. Dan yang ketiga, ada masyarakat. Sumber daya hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya hutan meliputi kayu dan hasil non-kayu. Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam dengan segala peluang dan potensinya, tidak luput dari dinamika posisi geopolitik penting dan strategis, baik dalam konteks perwujudan kepentingan nasional NKRI maupun dalam memenangi kontestasi kompetisi global. Presiden Joko Widodo konsisten menerapkan kebijakan dan program pembangunan yang terstruktur, sistematis, sekaligus terukur. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan diarahkan untuk mendukung dan membantu pemenuhan berbagai kepentingan sektor dan lintas sektor. Selain memanfaatkan potensi hutan kayu, Presiden Joko Widodo berkomitmen meningkatkan nilai hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Bagian pemerintah. Dari 120,3 juta hektar kawasan hutan negara, hampir sepenuhnya atau 46,5% atau 55,93 juta hektar tidak dikelola secara intensif. Di antara kawasan itu adalah 30 juta hektar hutan di bawah wewenang pemerintah daerah. Baru sekitar 64,3 juta hektar atau sekitar 53,5% hutan yang dikelola dengan cukup intensif. Kawasan hutan yang dikelola intensif sebagian besar merupakan hutan produksi dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau UPHHK seluas 36,17 juta hektar. Terdapat beberapa peraturan perundangan yang dijadikan landasan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai solusi strategi untuk konflik-konflik yang terjadi di kehutanan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tatanan Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintahan Kota. Yang kelima, ada PP Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dijelaskan isi pokok-pokok yang menjadi pilar kebijakan pembentukan KPH. Semua hutan di wilayah Republik Indonesia dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan KPHP dan KPHL, tiga aspek yaitu pembangunan wilayah, pembentukan organisasi, dan penyusunan rencana. Masyarakat. Pengelolaan hutan oleh dan atau bersama masyarakat diatur dalam serangkaian peraturan Menteri Kehutanan hingga ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 CO Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Perencanaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat yang diamanatkan peraturan pemerintah ini dalam bentuk pemberdayaan masyarakat setempat, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan kemitraan. Pelaku perhutanan sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat kartu tanda penduduk atau KTP dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sejumlah 239.341 kepala keluarga telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan Nusantara. Dan sejauh ini, sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok
di mana fasilitasi yang diberikan adalah dalam bidang pengembangan usaha perhutanan sosial.